Pak Bas, bagaimana IKN hari ini? Banjir? Saya kira banjir nggak, mudah-mudahan tidak akan terjadi di IKN. Ya. Kita lihat kalau istana itu tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi. Ya, elevasinya sekitar 80 meter di atas permukaan laut. 80 meter di atas permukaan laut. Dan paling tinggi. Jadi kalau itu banjir di sini tenggelam. Oh, di sini pasti tenggelam. Iya. Jadi yang berita-berita yang ada bahwa IKN kelelap itu, saya kira itu hoax biasa. Itu hoax ya, biasa hoax. Tapi yang benar rumah kita yang kebanjiran ya? Ya, kawasan Kemang Pratama. Kemang Pratama Bekasi. Ya. Apa yang terjadi Pak Bas sampai dorong motor itu? Ya, saya kira ini intuisi saya ya sebagai orang PU yang selalu saya sampaikan pada rekan-rekan saya di Kementerian PU. Jadilah orang PU, jangan orang yang bekerja di Kementerian PU. Nah, mungkin itu karena intuisi itu begitu ada kabar air sudah ada di jalan di seberang rumah saya langsung habis subuh langsung punya motor, saya keliling pengen tahu kenapa ini air. Ternyata tidak ada tanggul yang jebol, itu ada tanggul yang melimpas di tikungan luar Sungai Bekasi. Pak Bas, tadi ada istilah orang PU. Ya, dulu Bapak Menteri PUPR selama 2 periode dan banyak sekali membangun infrastruktur. Jawa tersambung, beberapa provinsi tersambung ya. Dan di sini ada buku yang pernah saya tulis untuk Bapak. Ya, masih ingat kan ini ya? Baru ini delivered. Ya, karena banyak orang yang tidak deliver gitu ya. Saya kira itu buku yang direkam oleh rekan-rekan kerja saya sejak saya sebagai staf di Kementerian PU. Saya sudah 45 tahun bekerja di sana. 45 tahun. Termasuk yang 10 tahun menjadi menteri dari bapak-bapak rekan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Saya kira atas wawancara dari Prof. Saril Kasali dikumpulkan dan itu ditulis. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ini karena yang beri judul kan Bapak juga, bukan saya beri saya. Judul. Karena banyak sekali orang yang tidak delivered, yang tidak komit. Dan akibatnya memang ya hari ini banyak orang bicara mangkrak. Karena memori kita memang kuat dengan bangunan mangkrak begitu ya. Ya, tapi Pak Bas ini adalah orang yang delivered, orang yang mewujudkan begitu ya. Mewujudkan sesuatu yang tak terwujud menjadi terwujud begitu. Oleh karena itu determinasinya kuat sekali. Tapi saya ingin kembali dulu tadi pada kata yang tadi Pak Bas, yaitu mengenai manusia PU atau orang PU. Itu juga sempat kami bahas di buku ini. Karena Bapak mengatakan jadilah orang PU gitu ya. Apa itu yang dimaksud? Dan sekarang berarti jadilah orang OIKN. Ya, saya kira sangat berbeda sekali antara orang PU dengan orang yang bekerja di PU. Sekarang saya masih orang PU, tapi sudah tidak bekerja lagi di PU, tapi masih jadi orang PU karena jiwa PU-nya. Saya ingin di OIKN ini karena berasal dari bermacam-macam background rekan-rekan saya di OIKN ini, dari kementerian dan lembaga, dari swasta, dari dosen, kementerian lembaga pun dari provinsi, dari kabupaten, dari kota seluruh Indonesia ada di sini. Jadi background corporate culture-nya berbeda sekali. Saya minta kita akan jadikan itu menjadi corporate-nya otorita IKN. Itu jadilah orang otorita. Ini rumah kita. Ini tempat kita berkarya, tempat kita membina kehidupan dan keluarga kita. Jadi kalau tidak begitu, orang akan berpikir saya orang yang bekerja di suatu tempat. Tapi kalau jadi orang X, berarti dia melekat pada dirinya. Dia mempunyai panggilan, dia mempunyai calling. Value-nya beda sekali. Values-nya beda. Beda sekali. Jadi kalau orang yang bekerja di satu tempat itu kayak kos-kosan. Dia anytime bisa pindah. Tapi kalau orang yang merasa itu rumahnya, insya Allah dia akan tekuni itu. Orang PU seperti apa Pak Bas yang Bapak pikirkan dan kemudian setelah Bapak jalankan dia bisa bekerja cepat dan bisa membangun infrastruktur begitu banyak pada saat itu. Jadi kalau orang PU, misalnya ada di sumber daya air, ada yang di Bina Marga, ada yang di Cipta Karya. Kalau di sumber daya air, kalau orang PU begitu hujan dia deg-degan. Orang yang bekerja sebagai expert banjir sungai dia deg-degan. Dia pasti keluar. Karena dia lihat monitor, wah sambil deg-degan, apakah ada tanggul yang jebol atau enggak. Tapi kalau orang yang bekerja di PU, dia begitu hujan dia berharap wah mudah-mudahan ada yang jebol menjadi proyek. Sama aja kalau yang Bina Marga, dia bikin jalan, dia akan ada test drive-nya. Kalau di tikungan, dia bisa lari dengan 100 km per jam. Orang yang duduk di sampingnya itu dengan tenang masih tidur, dia tenang, dia senang. Tapi orang yang bekerja di Bina Marga, dia nggak pusing, dia mau
bangun atau enggak dia lari saja. Jadi sehingga ada value-nya sekali. Itu yang saya dapatkan. Orang yang bekerja di situ ya dia berpikir pokoknya saya sudah kerjakan. Iya. Tahun depan ada dia ternyata nggak beres, dia bikin proyek lagi. Iya, saya kira itu. Akhirnya dipelihara persoalan. Yep. Pak Bas juga dikenal sebagai orang yang bekerja, kalau di buku ini kita bercerita ada iramanya, ada rhyme-nya. Oh iya. Bekerja ada rhyme. Rock and roll. Rock and roll. Iya. Dulu karena kita iramanya adalah mengejar ketertinggalan. Sebetulnya ini pun masih belum. Kita masih kalah dengan Vietnam. Ya, stok infrastruktur kita masih kalah. Kita kalah dengan Thailand. Nah, jadi kita mengejar ketertinggalan dengan rock and roll. Yeah. Jadi kalau iramanya, karena saya senang musik, bukan pop, bukan keroncong. Tapi rock and roll tetap, tapi dengan prudent dan dengan tata kelola yang baik. Tapi tetap kita rock and roll 7 hari per minggu, 24 jam per hari pada saat awalnya itu. Walaupun pada saat awalnya banyak kecelakaan. Ya, kita rekam itu tol ada yang ambruk. Kita stop 2 minggu, kita evaluasi kenapa ini, habis itu jalan lagi sampai sekarang. Alhamdulillah aman-aman semua. Jadi dilengkapi dengan manajemen resikonya, safety-nya, diperiksa semua. Sampai itu berpengaruh pada penyedia jasa. Di BUMN Karya langsung dibentuk direktorat tadi manajemen risiko yang tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Jadi hari ini ada sekitar 400 orang ya ASN yang baru datang di sini, in charge sudah ditempatkan 400 orang di OIKN. Kalau yang ditempatkan di sini sudah 623 orang. 623, sudah 623. Iya. Dan otorita ini adalah untuk anak-anak muda yang depan. Kami ini 2-3 tahun sudah lewat. Ya. Baik, jadi ini diharapkan mereka yang bekerja di OIKN menjadi manusia OIKN. Dan mereka mempunyai standar yang tinggi dalam bidang dalam pelayanan publik, dalam pekerjaan, supaya mereka bisa deliver pekerjaan itu juga dengan tepat waktu, responsif dan bertanggung jawab begitu. Saya kira ya. Nanti ini makanya ini saya datangkan dulu di sini kesiapan. Nanti kalau sudah ada kementerian lain pindah, ini akan berkompetisi. Jangan sampai nanti kami yang di otorita ini standarnya justru yang harus menjadi contoh. Ya, jatuh nanti lebih mencontoh yang lain, jadi dengan sampai kebalik. Ini yang menjadi tantangan saya untuk bisa menyiapkan teman-teman saya ini menjadi contoh untuk birokrasi yang akan datang. Ya. Pak Bas, pertanyaan yang banyak diajukan ke saya dan juga teman-teman bicarakan di publik itu adalah mangkrak. Ini otak kita sudah terbiasa kan melihat ganti pemerintahan mangkrak. Apa yang mesti kita jelaskan tadi? Mudah-mudahan atau saya pikir beliau-beliau yang mempunyai pikiran itu mungkin belum pernah melihat ke sini. Hanya dengan analisa, dengan data-data analisa tentunya analisa dan hasilnya bisa bermacam-macam. Tapi kalau Pak Renat lihat kondisinya ini 2 tahun, nanti tahun depan Bapak ke sini pasti sudah berubah. Tahun depan lagi, 2 tahun lagi pasti akan berubah sesuai dengan tahapan pembangunan. Karena tidak hanya fisik saja pembangunan otorita ini. Ya, kami juga mempersiapkan fungsi pemerintahan yang harus kita siapkan. Saya kalau ditanya, saya bilang mangkrak bisa mangkrak kan bisa kan? Bisa. Mungkin kan? Bisa, tapi nyatanya sekarang yang terakhir saja, IKN ini menjadi salah satu program strategis nasional. Ini yang terakhir, dengan perpres yang terakhir. Artinya pemerintah sekarang masih memprioritaskan masih komit. Ya. Jadi nggak ada bedanya antara Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo. Nggak ada sama sekali. Semuanya, dua-duanya ingin mewujudkan, bahkan Bapak Presiden Prabowo ini mempercepat. Memerintahkan pada saya untuk menyiapkan ekosistem yudikatif dan legislatif, tidak hanya kantor dan hunian, tapi juga ekosistemnya selesai sebelum tahun 2028. Nggak capek Pak Bas? Saya ini sudah tugas dan perintah, saya ini masih birokrat, jadi perintah itu akan saya emban betul. Kalau ketika saya mengucapkan bisa mangkrak, apa yang membuat itu bisa mangkrak? Apa karena satu, anggarannya tidak disediakan? Yang kedua karena leadership barangkali, ya kan? Yang ketiga barangkali adalah karena ada situasi politik yang berubah. Yang keempat barangkali karena ada konflik, saling ribut satu sama lain. Kalau itu kan mungkin kan? Dan itu manfaatnya nggak ada.
Empat-empatnya nggak ada. Anggaran, situasi hari ini nggak ada. Iya, coba anggaran. Pembangunan IKN ini tidak hanya dari APBN.